Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Tetap diberkati Tuhan, amin. Hari ini kita akan kembali melakukan saat teduh dengan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mendatangkan kekuatan dalam hidup kami. Tolong kami yang lemah dan tak berdaya ini. Tanpa Tuhan kami tak mampu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Judul firman Tuhan hari ini, kehendak Tuhan harus utama. Mazmur 143 ayat 10 mengatakan, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang selalu ada di pikiran kita ketika menjalani kehidupan sehari-hari? Hal-hal duniawikah yang memenuhi pikiran kita? Ataukah kita mengikuti nasihat Rasul Paulus? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Ingatlah, arah hidup seseorang sangat ditentukan oleh pola pikirnya. Apa yang memenuhi pikiran kita akan menentukan arah hidup kita. Jika pikiran kita selalu dipenuhi hal-hal duniawi, perkataan dan tindakan kita akan terbentuk menjadi duniawi. Yang kita pikirkan pun semata-mata tentang mengumpulkan harta duniawi, jabatan dan kekuasaan. Padahal firman Tuhan memperingatkan dengan keras, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Roma 12 ayat 2. Jika kita menginginkan Tuhan dan kehendak-Nya menjadi fokus dalam hidup ini, maka kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Mengapa kita harus menempatkan Tuhan dan kehendak-Nya sebagai yang terutama dalam hidup ini? Supaya langkah hidup kita senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Sebab kalau kita melakukan segala sesuatu menurut kehendak sendiri, tanpa melibatkan Tuhan dan tanpa mengikuti kehendak-Nya, cepat atau lambat kita pasti akan jatuh dan tersesat. Oleh karena itu, apa saja yang hendak kita kerjakan dan rencanakan, biarlah kita serahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Terlebih dahulu, sebenarnya kamu harus berkata, "Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Yakobus 4 ayat 15. Sebab tak seorang pun yang tahu apa yang ada di depannya atau apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sebagai pengikut Kristus sudah selayaknya kita meneladani Tuhan Yesus yang menempatkan kehendak Bapa sebagai yang terutama. "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Yohanes 5 ayat 30. Apakah yang menjadi fokus hidup kita? Semata-mata hanya tertuju kepada perkara duniawi atau fokus kepada kehendak Tuhan? Jadi kesimpulannya, fokus hidup kita seharusnya adalah kehendak Tuhan yang utama. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Kami mau hidup kami melakukan kehendak Tuhan. Berkati hari ini menjadi hari yang bahagia, penuh sukacita. Tuhan berkati yang lanjut usia, Tuhan berikan kesehatan, baik tulang-tulang, organ dalam, dan biarlah mereka melihat anak cucu yang diberkati senantiasa. Kami juga berdoa buat yang berulang tahun, Tuhan berikan berkat yang istimewa. Dan Tuhan berkati yang ada persoalan ekonomi, Tuhan beri jalan keluar, dan biarlah takut akan Tuhan adalah yang utama. Terima kasih. Kami lanjutkan aktivitas kami
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Elroy, Tuhan melihat.